Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rogaya Mamonto, kelas C, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Langsung saja kepada materi yang akan saya bawakan tentang teologi pemerintahan. Gagasan tentang teologi pemerintahan ini lahir di Malang pada tahun 1971. Di bawah judul Administrasi Negara Teologis. Perkembangannya itu ibarat perjalanan seorang musafir. Jadi dapat diartikan, teologik adalah suatu studi atau ilmu yang mempelajari pernyataan dan kenyataan-kenyataan Tuhan menurut metodologi ilmu pengetahuan. Setiap orang memerlukan pegangan, baik dalam berpikir atau metodologi maupun dalam bertindak dan bersikap. Nah, beberapa pegangan itu diantaranya. Pertama, pegangan administratif. Contoh pegangan ini ada pada uraian tugas, tata kerja prosedur yang dapat dijadikan pegangan oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pegangan itu dapat digunakannya baik sebagai pedoman kerja maupun sebagai alasan untuk menolak jika kita diberi tugas yang menyimpang dari tugas-tugas kita. Yang kedua adalah pegangan juristik. Pegangan juristik bersifat formal. Kenapa? Karena berasal dari lembaga kekuasaan resmi. Di sini sebenarnya itu adalah kesadaran dan ketaatan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, kepastian hukum, dan sanksi. Yang ketiga, pegangan tradisional. Pegangan ini termasuk adat dan sebangsanya, serta bersifat turun-temurun dan berbau sakral. Yang keempat, pegangan etik. Etik ini identik dengan moral. Etika diartikan sebagai sistem prinsip-prinsip moral. Nah, sedangkan moral itu sendiri dapat disandingkan dengan kesusilaan. Yang kelima adalah pegangan moral. Moral terlihat sebagai pola perilaku kolektif dan lebih akrab dengan tradisi dan kebiasaan. Sanksi moral itu sendiri yang datang dari masyarakat. Yang keenam adalah hukum alam. Pegangan ini bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan. Hidup di dunia ini penuh dengan jerat, baik terhadap mereka yang memerintah ataupun terhadap mereka yang diperintah. Setiap orang memerlukan pegangan agar tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Karena semakin bisa diindrai suatu pegangan, semakin luluh pegangan itu. Pengalaman teologi. Sikap terhadap hidup itu ada pada garis besarnya, yaitu pertama, sikap yang memandang bahwa hidup itu sebagai sesuatu yang wajar, ya sebagaimana adanya hidup. Yang kedua, sikap yang beranggapan dasar bahwa hidup itu sesuatu yang aneh, heran, ajaib, luar biasa, penuh rahasia, serta tidak terjangkau nalar. Jadi, kejadian teologik bersangkut paut dengan pengalaman teologi. Selanjutnya adalah kepercayaan teologi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengandung kepercayaan teologi. Tercantum dalam alinea ketiga pembukaan berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, kutipan ini menunjukkan cara berpikir deduktif mengenai realitas Tuhan sebagai Maha Kuasa. Selanjutnya adalah situasi teologi. Situasi yang paling luas, gejala teologi pemerintahan. Di dalam suasana teologi pemerintahan, futurologi ini hanya sebuah perspektif. Berikut saya sebutkan dua di antara beberapa respon pemerintahan terhadap pernyataan dan kenyataan teologi. Yang pertama, ajaran tentang teokrasi, yaitu negara agama, agama negara, dan sebangsanya. Yang kedua, serta ajaran tentang jabatan agama. Selanjutnya, ilmu teologi pemerintahan dapat diartikan sebagai produk penggunaan teologi untuk mempelajari gejala-gejala pemerintahan. Nah, contohnya tentang kebiadaban di tengah kita. Bukankah di dalam buku sejarah ditulis bahwa kita adalah bangsa yang memiliki budaya adiluhur sejak dulu kala, ramah tamah, penuh senyuman, dan selalu bersedia menolong. Jangan-jangan semua itu hanyalah sekedar jargon penyejuk hati atau juga suatu bentuk manipulasi sejarah. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa penakut dan punya rasa rendah dan berlebihan.
Apakah kekejaman kita ini merupakan kekejaman produk kolonial? Tampaknya tidak juga, sebab sejarah kita adalah sejarah kekejaman para raja, baik sesama raja, apalagi dalam menghadapi kaulanya. Persatuan kita sebagai bangsa hanya terjadi ketika ada pemimpin yang karismatik dan kuat. Nah, ketika pemimpin ini tidak ada, bangsa kita cenderung terurai kembali karena kehilangan perekat. Ketika Orde Baru runtuh, hukum tidak berjalan. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin dan aparat keamanan yang berwibawa. Semua pemimpin sibuk menyelamatkan ambisi politik dan asetnya. Jadi, ketika hukum mati suri, keluarlah dasar watak manusia yang sebenarnya, yang homo atau homo homini lupus, memangsa sesamanya, yang kanibal dan biadab serta mau menang sendiri. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia kita menjadi sangat rendah, mungkin paling rendah di Asia. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kegagalan karakter building kita, karena hanya sebagian besar dari kita yang benar-benar intelek. Jadi, saya harus membedakan antara orang pintar dan intelek. Yang pintar belum tentu intelek, dan yang intelek belum tentu terlampau pintar. Tanpa pendidikan yang baik, jangan harap akan muncul bangsa yang beradab dan madani. Pendidikan yang bermutu tinggi adalah gerbang menuju peradaban. Kalau pendapat ini disetujui, berarti harus ada keberanian untuk melakukan perubahan mendasar dan besar-besaran dalam dunia pendidikan kita. Mulai dari yang paling dasar hingga ke perguruan tinggi. Sayangnya, upaya ini belum tampak hingga saat ini. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan di dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.